Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah lapak pedagang kaki lima ditertibkan lantaran berjualan di trotoar dan bahu jalan yang dilarang. Beberapa mantan bupati di Aceh Besar dan Bener Meriah maju bertarung kembali pada Pilkada 2024. Dugaan korupsi senilai 15 miliar rupiah di Badan Reintegrasi Aceh terus diusut dan segera ditetapkan tersangka. Operasi pemusnahan ladang ganja masih gencar berlangsung di sejumlah daerah, namun ladang tanaman terlarang ini tetap saja bermunculan. Ladang ganja seluas 1,5 hektar ditemukan di perbukitan Desa Mane, Dusun Pantai Luah, Kabupaten Pidi. Tim gabungan Polres Pidi pun memusnahkan ladang ganja meski tak sampai menangkap pemilik lahan ganja saat petugas berada di lokasi. Seorang pemuda diserang saat tengah bersantai dan minum di salah satu warung kopi di Aceh Barat pada Jumat malam. Tak lama kemudian, pelaku dibekuk polisi meski sempat kabur dan bersembunyi di semak-semak sekitar lokasi kejadian. Pemuda berinisial RF 23 tahun ditangkap tim kepolisian dari Polres Aceh Barat. Pelaku lalu digiring ke Mapolres untuk menjalani proses hukum. Dua calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Nagan Raya gagal berangkat pada musim haji 1445 Hijriah. Dari dua CJH yang gagal berangkat, seorang diantaranya menolak berangkat tahun ini karena bergabung dengan mahramnya musim haji tahun depan. Seorang CJH meninggal dunia saat masa tenggat persiapan pelaksanaan ibadah haji, sehingga tidak bisa dilimpahkan kepada ahli waris. CJH yang meninggal dunia pada saat manasik bernama Nur Jasmah, warga desa Luk Pange, Kecamatan Senagan Timur mengalami sakit pada saat mengikuti manasik haji. Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan warga di halaman utama kantor Gubernur Aceh Senin siang diwarnai saling dorong. Pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam gedung kantor gubernur, namun dipaksa mundur petugas hingga terjadi saling dorong. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh, AMPPA, mendatangi kantor mendesak dugaan penyelewengan pengadaan benih ikan kakap dan pakan rucah diusut. Mereka juga menuntut Ketua Badan Reintegrasi Aceh BRA dicopot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini angin puting beliung dan petir berpotensi terjadi di Aceh selama sepekan ke depan. Pemerintah daerah dan warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Potensi petir disertai hujan dan angin kencang terjadi di kawasan pantai barat dan selatan Aceh. Di antaranya Nagan Raya, Mekek, Kabupaten Aceh Selatan, kawasan Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat tak luput dari ancaman angin kencang. Potensi serupa juga berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.
Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang pelataran toko Jalan Pantai Kulu, Kota Banda Aceh berlanjut. Meski sempat ditentang, petugas Satpol PP tetap menggusur lapak pedagang yang dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Penertiban PKL kali ini melalui pendekatan persuasif. Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh tidak langsung menggusur, tapi meminta pedagang memindahkan sendiri dagangannya. Pedagang pun membereskan lapak dagangan dengan sukarela. Mantan kombatan GAM mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Aceh Besar pada Pilkada 2024. Muharram Idris mengantarkan 15.070 lembar salinan KTP sebagai syarat dukungan dengan sebaran dari 14 kecamatan. Mantan Panglima Operasi GAM Aceh Raya Aceh Besar ini hadir ke kantor KIP Aceh Besar menjelang masa tenggat pendaftaran calon perseorangan atau independen. Ratusan aparatur sipil negara ASN kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat diperiksa urin. Tes urin bertujuan mendeteksi dini sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur pemerintah. Sejak Rabu pagi, para ASN kantor Kemenak Aceh Barat mulai berdatangan ke Gedung Serbaguna Kemenak Aceh Barat untuk menjalani tes urin. Tes urin ditangani langsung oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh. Seorang warga Aceh Besar yang dilaporkan hilang di Daskrung Aceh sejak Senin siang, Rabu pagi ditemukan namun sudah meninggal dunia. Warga Gampong Buong 7, Kecamatan Montasik, Aceh Besar akhirnya ditemukan petugas setelah 2 hari dilakukan pencarian. Isra Maulana ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Krung Aceh. Penemuan jasad pria berusia 25 tahun berawal kecurigaan petugas saat melihat sesosok jasad manusia mengapung di permukaan sungai. Dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2023 mulai diusut. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh segera menetapkan tersangkanya. Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penyidik Kejati Aceh telah memeriksa 15 saksi dalam kasus ini. Para saksi terdiri dari internal BRA, rekanan atau pihak ketiga yang terlibat pengadaan bantuan senilai 15 miliar lebih. Penyidik juga telah menggeledah kantor BRA untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sejumlah dokumen disita guna melengkapi berkas dan pihak yang bertanggung jawab atas program bantuan bagi korban konflik Aceh ini. Kita sudah melaksanakan penyidikan ini sejak tanggal 6 Mei yang lalu dan sampai saat ini telah diperiksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini sekitar 15 orang. Ini adalah dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan ini. Ya, salah satunya ya tentunya dari BRA sendiri, kemudian dari rekanan. Dan saat ini tim masih bekerja sampai nanti menyimpulkan setelah dianggap cukup, maka tim akan biasanya kami melaksanakan gelar perkara. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh menggeledah kantor BRA pada Rabu pagi. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah tahun 2023 lalu. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengadaan bibit kakap itu fiktif pada proyek senilai 15 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan, terungkap sebagian ketua kelompok penerima bantuan hanya menerima sejumlah uang tunai dengan jumlah bervariasi melalui rekanan yang ditunjuk. Rekanan yang ditunjuk menggunakan sistem e-katalog, diketahui tidak merealisasikan bantuan kepada kelompok korban konflik penerima kecuali dalam bentuk fee.
Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.